Shalom, selamat pagi adik-adik sekalian. Kita ketemu lagi dalam pelajaran katekisasi. Kali ini kita akan membahas pelajaran ke-13 tentang Allah Bapa. Nah, sebelum kita masuk dalam pelajarannya, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam kesempatan kali ini kami boleh melanjutkan pelajaran katekisasi kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami boleh hikmat dan pengetahuan untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang mari kita lihat materi untuk kali ini. Jadi judulnya adalah Allah Bapa, Pernyataan dan Karyanya. Nah, adik-adik sekalian, bagian pendahuluan kita membahas tentang Yahweh Elohim. Nah, kata Allah adalah dari bahasa Arab. Nah, kata ini di dalam Alkitab menunjuk pada Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, termasuk manusia. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kata Allah dari kata Ibrani Elohim. Nah, nama ini mau menjelaskan eksistensi Sang Pencipta, bahwa Dia adalah Allah, bukan manusia, malaikat, atau suatu makhluk lain. Jika kita membaca Alkitab, maka di samping kata Allah, ada juga kata lain yang menunjuk pada Sang Pencipta, misalnya Tuhan Allah, yang diterjemahkan dari kata Ibrani Yahweh Elohim. Itu bisa kita lihat di Kejadian 2 ayat 4b. Nah, Tuhan dengan huruf besar semua diterjemahkan dari kata Ibrani Yahweh. Dan Tuhan dengan huruf T saja yang besar di depan, yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani Adonai. Nah, selanjutnya tentang Adonai. Nah, kata Adonai sesungguhnya adalah sebutan lain atau semacam gelar untuk Yahweh. Karena bagi orang Israel, kata Yahweh adalah nama yang Maha Suci, sehingga tidak boleh disebutkan dengan sembarangan. Nah, dalam Keluaran 20 ayat 7, itu kita dapat membaca, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, oleh karena itu, tiap kali orang Israel menemukan kata Yahweh, mereka akan membacanya dengan Adonai. Nah, berikutnya, pemakaian kata yang beragam yang menunjuk pada Sang Pencipta tidak bertujuan untuk membuat kita bingung, seolah-olah ada banyak Allah. Kita juga jangan mempersoalkan nama mana yang asli dan benar. Sebab hanya ada satu Allah, dan semua nama ataupun gelar yang disebutkan di atas menunjuk kepada Allah yang satu itu. Keberagaman nama yang tampak hanya karena para penulis Alkitab ingin memahami dan menyebut Allah sesuai bahasa dan budayanya masing-masing. Nah,
Selanjutnya, penjelasan ini penting karena belakangan ini ada gerakan yang menamakan diri pengagungan kembali nama Yahweh, berusaha mempengaruhi warga jemaat. Nah, gerakan ini menganggap bahwa nama yang benar untuk Sang Pencipta adalah Yahweh, bukan Allah. Menurut gerakan ini, nama Allah menunjuk pada sesembahan umat Islam. Karena itu mereka berusaha untuk menggantikan nama Allah di dalam Alkitab dengan nama Yahweh. Padahal kita ketahui bahwa kata Allah sudah dipakai di dalam Alkitab sejak lama. Lagi pula, kata Allah sudah menjadi bahasa Indonesia. Nah, kan tetapi terkait dengan konteks di Indonesia, dan supaya kita bisa hidup dan bekerja sama dengan sesama umat beragama, maka alangkah baiknya kita memakai kata Tuhan, sebagaimana juga yang disebutkan dalam Pancasila. Nah, berikutnya tentang eksistensi Allah. Nah, Alkitab menyaksikan bahwa pada mulanya, sebelum sesuatu diciptakan, hanya ada Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Artinya, Allah adalah pribadi yang ada dan hadir sebelum segala sesuatu ada. Oleh karena Allah ada dan hadir, maka pastilah ia adalah pribadi yang hidup, bukan suatu benda yang mati. Sebab suatu benda yang mati tidak akan mungkin dapat menatakan eksistensi dan kehadirannya. Nah, eksistensi Allah dalam pribadi yang ada, hadir, dan hidup itu sebagai terang, roh, dan firman membuat Allah menjadi pangkal, penggerak, penata, dan pencipta dari segala yang ada, yang hidup dan bergerak di bumi. Sebagai terang, Allah menerangi kegelapan. Sebagai roh, Allah mempersiapkan segala sesuatu sebelum diciptakan. Sebagai firman, Allah menciptakan. Bukan hanya dalam arti menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, tetapi juga dalam arti menata yang kacau balau menjadi tertib dan teratur. Nah, baca Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nah, berikutnya Allah menciptakan segala sesuatu termasuk manusia dengan firman-Nya dan perbuatan tangannya yang penuh kuasa. Nah, karena itu Allah juga disebut Maha Kuasa. Sebagai pencipta yang Maha Kuasa, Allah berada di atas segala yang diciptakan. Artinya, Allah bersifat transenden, mengatasi segala yang ada. Nah, Allah berada di tempat yang tinggi, kudus, dan mulia, sehingga tidak terhampiri oleh manusia, tidak terhampiri oleh suatu makhluk pun, termasuk manusia. Nah, keberadaan Allah yang transenden, tinggi dan mulia menyebabkan manusia tidak dapat dan tidak sanggup mengenal Allah. Akan tetapi Allah mau menyatakan dirinya agar dapat dikenal oleh manusia. Eksistensi dan keberadaan Allah dinyatakan kepada manusia melalui karya ciptaannya. Itu langit, bumi, dan segala isinya termasuk manusia, yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Nah, artinya segala ciptaan termasuk manusia adalah penyataan diri Allah yang melaluinya manusia dapat mengenal Allah dan mengakui kemahakuasaannya dan kekudusannya, sehingga mau menyembah dan mengagungkannya. Nah, pokok pengakuan iman rasuli tentang Allah Bapa berbunyi, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Nah,
Di sini jelas bahwa dalam kemurkaan Allah yang menghukum manusia berdosa, tampak juga kebapaan Allah yang peduli dan mau terus memelihara bumi dan segala isinya dengan penuh kasih dan kesabaran. Nah, bahkan Allah juga akan memulihkan dan membaharuinya. Nah, kasih dan kebapaan Allah nyata sejak penciptaan, khusus melalui kepedulian dan pemeliharaannya atas dunia ciptaannya, khusus kehidupan manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka hubungan manusia bersama semua ciptaan lainnya terputus dan terpisah jauh dari Allah. Sejak itu, kehidupan manusia dan semua ciptaan lain di bumi senantiasa terancam kehancuran karena dikuasai oleh dosa yang membawa maut. Nah, Allah sebagai pencipta dan pemilik tidak ingin bumi khususnya manusia ciptaannya hancur karena dosa dan maut. Allah telah menghukum manusia dan bahkan pernah merencanakan untuk memusnahkan bumi dan segala isinya. Kan tetapi, kasih dan kebapaan Allah menggerakkan hati Allah untuk menyelamatkan manusia dan bumi ciptaannya dan tidak memusnahkan semuanya, sebab manusia adalah gambar Allah. Allah menyelamatkan Nuh dengan seisi bahteranya serta menjadikannya umat baru. Nah, kita baca Kejadian pasal 11. Nah, lalu berikutnya, karya keselamatan Allah selanjutnya dinyatakan melalui pemanggilan Abraham. Dan karena Abraham taat pada panggilan Allah, maka Allah mengikat perjanjian keselamatan dengan Abraham. Bahwa melalui Abraham dan keturunannya, semua bangsa di bumi akan memperoleh keselamatan karena berbalik dari dosanya dan mentaati perintah Allah. Kita bisa baca di Kejadian pasal 12. Nah, Allah berkehendak bebas untuk memanggil dan memilih siapapun tanpa memperhitungkan perbuatan baik. Allah memanggil dan mengutus orang-orang pilihan, baik bapa leluhur, Abraham, Ishak, Yakub, maupun Israel termasuk para nabi, guna diutus untuk melaksanakan rencananya menyelamatkan manusia dan seluruh ciptaan. Yang terpenting adalah yang dipanggil harus datang dan siap pergi kemanapun ia diutus untuk melakukan semua yang Allah perintahkan dalam ketaatan pada kehendaknya. Nah, pemahaman Israel tentang Allah sebagai Bapa yang penuh kasih merupakan sebuah transformasi atau lompatan ide dan keyakinan yang sangat maju di tengah-tengah pemahaman agama-agama di sekitar Israel, bahwa ilah atau dewa mereka sangat kejam dan penuh angkara murka. Nah, tidak mengherankan jika ilah atau dewa harus didekati dan disembah dalam sikap takut dan gentar. Tetapi karena Israel tidak mentaati perintah Allah, maka Israel jauh dari Allah dan selalu dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Nah, selanjutnya, Israel merasa seolah-olah telah kehilangan kasih dan kebapaan Allah. Israel pun berlaku seperti bangsa-bangsa di sekitar yang memahami Allah sebagai pribadi yang kejam dan berusaha mendekati Allah dengan takut dan gentar. Meskipun begitu, kasih dan kebapaan Allah tidak pernah hilang dari Israel. Allah tetap mengasihi Israel, selalu menjadi bapa bagi Israel dan menganggap Israel sebagai anak-anaknya. Hal ini berlangsung sampai pada zaman Tuhan Yesus. Nah, kemudian Tuhan Yesus memanggil Allah sebagai Bapanya dan memahami dirinya sebagai anak Allah karena dalam segala hal Tuhan Yesus selalu bertindak menurut kehendak Allah. Tuhan Yesus berusaha memperkenalkan Allah sebagai Bapa yang panjang sabar dan penuh kasih, seorang Bapa yang tidak pernah membeda-bedakan kasihnya kepada semua orang yang mau menjadi anak-anaknya dan mengaku percaya
kepadanya sebagai Bapa. Itulah sebabnya juga, maka Tuhan Yesus mengajar kita untuk berdoa dan memanggil Allah sebagai Bapa. Nah, Matius 6 ayat 9 sampai 13. Nah, dengan perkataan lain, Tuhan Yesus mau memasukkan kita dalam suatu hubungan yang baru dengan Allah, yaitu bahwa Allah adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anak Allah karena percaya kepada Tuhan Yesus. Itu berarti bahwa kita pun harus taat pada perintah dan kehendak Allah sebagaimana diteladankan oleh Tuhan Yesus. Nah, ketaatan kepada Allah akan membuat kita mendekati Allah tidak lagi dengan sikap takut dan gentar, tetapi dengan sikap hormat, patuh, dan setia untuk melakukan kehendak Allah, sehingga dapat merasakan kasih-Nya sebagai Bapa kita. Nah, selanjutnya, pengakuan dan pemanggilan Allah sebagai Bapa yang penuh kasih tidak serta-merta menghilangkan kehangatan murka-Nya untuk menghukum manusia jika berbuat dosa. Pengakuan dan pemanggilan Allah sebagai Bapa mau menjelaskan bahwa di dalam kasih-Nya kita akan temukan rahmat dan berkat. Dan di dalam kemurkaan dan penghukuman-Nya kita akan menemukan kasih dan pengampunan-Nya. Oleh karena kita mengakui Allah sebagai pencipta dan Bapa kita, maka kita memperoleh masa depan yang pasti. Bukan hanya diri kita saja, tetapi juga seluruh ciptaan. Nah, adik-adik sekalian, demikian tadi uraian tentang Allah Bapa, penyataan dan karyanya. Dalam pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang Yesus Kristus. Nah, silakan dipelajari dan dipahami dengan baik penyataan Allah Bapa dan karyanya tersebut. Nah, selamat belajar. Kita jumpa kembali di dalam materi berikutnya. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh menyelesaikan materi pembelajaran yang ke-13 ini. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami dapat memahami penyataan dan juga kasih Allah. Tuntun kami sehingga kami boleh dapat meneruskan pelajaran katekisasi ini, sehingga kami beroleh pengetahuan yang baik dan benar tentang karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami akan berjumpa dalam pertemuan berikutnya. Tuhan sertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi, adik sekalian. Tuhan memberkati. Salam sehat selalu. Salam untuk orang tua di rumah.